Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lingga. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ani Sapitri MPD. Oke, yang pertama yaitu ada komponen komunikasi dalam konteks pendidikan. Komponen utama proses komunikasi ada 6. Yang pertama, komunikator, pihak yang menyampaikan pesan dalam pendidikan, biasanya guru, instruktur, atau narasumber. Yang kedua, pesan, isi komunikasi berupa informasi, gagasan, atau materi tertentu yang ingin disampaikan kepada penerima. Yang ketiga, saluran atau media, wahana yang dipakai untuk mengirim pesan seperti lisan, tulisan, slide video, atau papan tulis. Yang keempat, komunikasi, pihak yang menerima pesan dan menafsirkannya. Dalam kelas, komunikasi adalah siswa. Yang kelima, ada feedback. Tanggapan yang penerima terhadap pesan bisa berupa jawaban, mimik wajah, atau tindakan yang menunjukkan pemahaman. Yang keenam, noise, yaitu gangguan, segala sesuatu yang menghambat kelancaran proses komunikasi, baik fisik, psikologi, maupun semantik. Nah, penerapan dalam pembelajaran kelas. Komunikator yaitu guru yang menjelaskan materi baru. Pesan, penjelasan mengenai konsep pembelajaran tertentu, misalnya sistem pernapasan manusia. Saluran, penyampaian secara lisan dibantu media seperti slide atau gambar organ tubuh. Komunikasi, siswa yang mendengarkan dan memproses materi. Ada feedback, guru menerima pertanyaan siswa, melihat reaksi, atau memberi kuis singkat. Noise, kelas yang bising, alat peraga yang kurang jelas, atau siswa yang kurang fokus. Tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Tujuan komunikasi adalah sosial, yang membangun hubungan sosial yang sehat, menciptakan pemahaman bersama, dan menjaga keteraturan hidup masyarakat. Fungsi utama komunikasi ada sosial, ada 4. Itu satu, fungsi informatif, memberi informasi agar masyarakat mengetahui suatu hal. Fungsi persuasif, mempengaruhi sikap atau tindakan masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosialisasi, mengajarkan nilai, forma, dan budaya yang berlaku. 4. Fungsi kontrol sosial, mengarahkan dan membimbing perilaku sesuai aturan. Nah, contoh dalam pendidikan masyarakat. Fungsi persuasif, tampak pada kampanye kesehatan seperti ayo vaksin. Melalui poster dan penyaluran, masyarakat didorong mengubah perilaku menjadi lebih sehat. Komunikasi ini membuat pesan mudah dipahami dan motivasi masyarakat untuk bertindak. Ketiga, komunikasi interpersonal dan pentingnya. Perbedaan dua jenis komunikasi. Komunikasi interpersonal, proses komunikasi dalam diri sendiri seperti berpikir, merenung, menilai, atau memotivasi diri. Komunikasi internasional. Komunikasi interpersonal, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung. Mengapa interpersonal penting dalam pendidikan? Karena komunikasi interpersonal membantu siswa mengenali kemampuan dan kelemahan diri, mengatur emosi saat belajar, mengembangkan motivasi internal, mempertajam fokus dan konsentrasi, dan memecahkan masalah secara lebih terarah. Contohnya, seseorang siswa yang merasa bingung berkata dalam hati, "Aku kurang paham bagian ini, aku harus ulangi atau tanya guru nanti." Proses interpersonal seperti ini membuat
siswa lebih siap memahami pelajaran dan berani mengambil langkah penyelesaian. Yang keempat, kualitas komunikasi interpersonal. Pentingnya komunikasi interpersonal efektif. Komunikasi interpersonal yang baik diperlukan untuk membangun hubungan sosial yang sehat, menghindari kesalahpahaman, serta memudahkan kerja sama dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. 3 kualitas utama. Yang satu, empati, memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang kedua, active listening, mendengar dengan penuh perhatian tanpa mengganggu. Yang ketiga, keterbukaan, jujur apa adanya serta mau menerima saran atau kritik. Contoh empati dalam konseling pendidikan. Seseorang konselor menghadapi siswa yang mengalami penurunan nilai. Dengan empati, konselor memperhatikan kepedulian. Saya paham kondisi kamu berat. Boleh kamu ceritakan apa yang kamu buat kamu kesulitan? Kita cari solusinya bersama-sama. Empati ini membuat siswa merasa aman, sehingga komunikasi berjalan terbuka dan solusi lebih mudah ditemukan. Yang kelima, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pertukaran informasi dalam kelompok yang terdiri dalam beberapa orang dengan tertentu. Komunikasi ini berbeda dari komunikasi internasional karena melibatkan lebih banyak orang. Pandangan lebih beragam. Mengambil keputusan membutuhkan diskusi, dinamika kelompok, peran atau kepemimpinan pengaruh lebih kompleks. Komunikasi kelompok penting untuk kerjasama, memecah masalah bersama, dan mencapai tujuan yang tidak dapat dilakukan sendiri. Oke, cukup segitu saja. Saya Muhammad Lingga, pamit undur diri. Terima kasih.